Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Munawwaroh SPDI dari SD 1 Kaliyoso, Undaan, Kudus. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Kudus. Di sini saya akan melakukan demonstrasi kontekstual untuk modul 1-1A6 tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan implementasi di sekolah. Sebelumnya, kami perkenalkan Bapak Fasilitator kami, yaitu Bapak Pangarso Judi Atmoko, Sarjana Pendidikan. Kemudian untuk pengajar praktiknya, yaitu Bapak Eko Nurbudi, Sarjana Pendidikan. Selanjutnya, dasar-dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara mendefinisikan pendidikan sebagai tuntunan. Kita sebagai seorang pendidik adalah seorang penuntun. Tujuan pendidikan menuntun maksudnya adalah menuntun anak menjemput kodratnya, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman yang merupakan dasar pendidikan yang bertujuan mencapai keselarasan dan kebahagiaan hidup yang setinggi-tingginya. Selanjutnya, pendidik diibaratkan seperti petani. Petani yang menanam benih padi akan menjadi padi. Petani tersebut akan mengolahnya, mengairinya, dan juga memberikan pupuk serta membasmi hama. Di sini, menuntun tumbuhnya padi sesuai dengan kodratnya, yaitu padi. Tidak bisa kita memaksa bahwa padi tersebut akan berbuah menjadi jagung ataupun tumbuhan yang lainnya. Begitu juga dengan peserta didik. Kita tidak bisa memaksa mereka untuk menjadi orang lain, karena mereka mempunyai kodrat sendiri-sendiri. Selanjutnya, filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingarso Suntulodo, di depan seorang guru harus bisa memberi teladan yang baik dalam perkataan dan juga perbuatan. Kemudian Ing Matio Mangunkarso selalu berada di tengah-tengah muridnya dan terus-menerus membangun semangat untuk berkarya. Kemudian yang terakhir, Tutpuri Handayani, di belakang mendorong kepercayaan diri mereka untuk terus berkembang. Selanjutnya, implementasi di sekolah SD 1 Kaliyoso. Ya, sesuai kodrat alam, kita ketahui bahwa kodrat alam yaitu karakter dan sifat dasar yang dimiliki anak. Seorang pendidik harus mampu mengenali kodrat alam anak karena berbeda. Anak berbeda pula cara memperlakukannya. Contohnya, ketika anak mempunyai bakat MC, maka kita tumbuhkan bakat tersebut sehingga menonjol. Kita tampilkan mereka mulai dari lingkup yang kecil dulu, yaitu lingkup sekolahan. Bisa kita tampilkan dalam event pengajian Maulid Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, kodrat zaman. Pendidik harus membekali keterampilan kepada siswa sesuai zamannya, agar mereka bisa hidup berkarya dan menyesuaikan diri. Kemudian dalam konteks pembelajaran seorang, kita harus bekali siswa dengan kecakapan 2001. Kemudian selanjutnya, pendidikan yang berpusat pada siswa. Melalui proses pembelajaran, anak perlu mendapatkan suasana yang menyenangkan, aman, merasa dicintai, berharga, dan tentu saja mengembangkan dirinya dengan cara yang mereka senangi. Selain itu,
dapat mendorong siswa terlibat aktif dalam membangun pengetahuan, sikap, dan perilaku. Di sini disajikan beberapa contoh implementasi yang ada di SD 1 Kaliyoso Undaan, yaitu diantaranya pendidik membimbing penyelidikan individu. Jadi di dalam pembelajaran di kelas, siswa disajikan permasalahan yang aktual. Selanjutnya, pendidikan yang berpusat pada siswa bisa kita ambil contoh ketika mereka diberi kebebasan untuk berpendapat. Kita bisa ambil contoh ketika menggali pengalaman siswa, kita bisa menanyakan kepada mereka pertanyaan pemantik sehingga mereka bisa berpikir kritis. Kemudian selanjutnya adalah semangat dan motivasi. Di sini kita sebagai pendidik berupaya untuk membuat pembelajaran kita menjadi menyenangkan, membuat mereka merasa tertarik sehingga apa yang menjadi tujuan pembelajaran akan tercapai. Selanjutnya implementasi ing Ngarsa Tulodo, ing Madya Mangunkarso dan Tuturi Handayani. Di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat, dan di belakang kita memberi dorongan. Di sini bisa kita ambil contoh yaitu tentang kedisiplinan. Bisa juga tentang kepemimpinan. Ketika melaksanakan upacara, kita bisa menjadi teladan bagi mereka atau panutan bagi mereka. Kemudian menyemangati anak untuk senantiasa bekerja bakti membersihkan lingkungan sekolah. Kemudian yang Tuturi Handayani, contohnya adalah mendorong anak untuk terus berprestasi. Selanjutnya, budaya 5S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Di sini kita latih anak didik kita supaya mereka terbiasa untuk menyapa guru, memberi salam kepada guru, dan mengucapkan dengan kata yang sopan santun. Tantangan penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kita tahu bahwa kita sebagai pendidik tentu tidak mudah untuk menjadikan peserta didik kita menjadi berpikir kritis, mandiri, inovatif. Jadi kita harus mengelola pembelajaran yang sedemikian rupa sehingga anak menjadi senang, anak menjadi subjek atau pelaku utama dalam pembelajaran. Yang terakhir adalah implementasi sosiokultur, yaitu tentang pedagang. Di sini anak-anak disuruh membuat sebuah keterampilan dalam pembelajaran, kemudian hasil karya mereka dipamerkan dan untuk diperjualbelikan di dalam kelas. Jadi mereka itu seolah-olah melakukan jual beli dengan uang mainan, atau bisa juga kita melebarkan sayap, yaitu nanti dijual secara sungguhan dengan kelas lain atau lintas kelas. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.